Film diawali kejar-kejaran di padang pasir yang tandus. Terlihat seorang gadis yang dikejar oleh dua orang penjahat, entah apa yang mereka inginkan dari gadis itu. Setelah berlari sangat jauh, akhirnya sang gadis pun dapat dihentikan oleh kedua penjahat itu. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Jual beli pukulan baku hantam dan sabetan pisau pun terjadi di antara mereka. Sungguh gadis yang tangguh, sekuat tenaga ia mempertahankan diri dari setiap serangan. Setelah beberapa saat baku hantam, akhirnya sang gadis pun dapat mengalahkan dua penjahat itu. Namun sialnya yang satunya berhasil melarikan diri. Tanpa lama gadis itu pun mengambil senjatanya dan menembakkan senjatanya ke arah yang melarikan diri itu. Ternyata tembakannya meleset atau tidak mengenai sasaran. Setelah pertarungan usai, datanglah seekor burung elang. Sepertinya burung elang itu sahabatnya sang gadis. Burung elang pun bertugas untuk mencari informasi di mana keberadaan markas penjahat yang menawan banyak orang. Burung elang itu seolah-olah memberikan laporan ke sang gadis petualang itu, bahwa markas penjahat berada di tengah lautan dan masih sangat jauh dari tempat gadis itu berada sekarang. Masih puluhan kilo lagi yang harus ia tempuh dengan berjalan kaki. Cerita memasuki markas penjahat yang berada di tengah lautan. Sepertinya si botak bos penjahat sedang menerima tamu alias dua orang tawanan yang baru mereka tangkap. Tidak lama kedua orang itu pun langsung disuntikan cairan. Mimin pun gak tahu itu cairan apa. Kembali ke sang gadis petualang, di dalam perjalanannya ia menemukan sebuah bangunan tua yang sudah tidak berpenghuni. Ia sepertinya mencari makanan yang ada di dalam bangunan itu, karena bekal makanan yang ia bawa sepertinya sudah sangat menipis. Akhirnya ia menemukan makanan kaleng yang sudah lama, gak tahu masih enak ataukah tidak. Setelah mengambil semua stok makanan kaleng yang ada di sana, ia langsung melanjutkan perjalanannya. Yang penting bekal makanan yang ia punya sepertinya sudah cukup. Perjalanan yang masih sangat jauh yang akan ia tempuh. Namun untuk membebaskan tawanan di sana ia menjadi sangat semangat dan tidak mengenal rasa lelah. Demi untuk menyelamatkan para tahanan. Setelah berjalan kaki berjam-jam, akhirnya ia menemukan lagi sebuah bangunan lama. Di sana ia langsung menyiapkan senjatanya dan mengendap-endap di setiap jengkal bangunan. Benar saja ternyata di sana tidak ada siapa-siapa, alias bangunan itu kosong. Akhirnya setelah berkeliling bangunan, ia pun keluar lewat lubang atap dan melanjutkan kembali perjalanannya. Cerita kembali lagi ke markas bos penjahat. Di sana sepertinya akan diadakan pertarungan hidup mati antara para tahanan yang sudah disuntikan serum, agar mereka beraksi ganas dan bisa memberikan tontonan yang menyenangkan si bos. Lampu-lampu pun dihidupkan dan mengarah ke arena pertarungan. Si bos dengan semangat memberikan pidatonya, agar para penonton semangat untuk memasang taruhannya. Dan semua orang pun bertaruh siapa yang akan menjadi pemenang. Markas bos penjahat ini memang sangat jauh dari daratan sehingga pertarungan ilegal yang dilaksanakan pun tidak akan tercium oleh pihak yang berwenang. Setelah berkhotbah panjang lebar, akhirnya para petarung pun dipanggil dan dihadapkan ke penonton. Akhirnya dua petarung yang sangar itu pun langsung beraksi dan saling menyerang. Sungguh pertarungan hidup mati yang menyeramkan, tidak membutuhkan waktu lama salah satu petarung dapat membunuh lawannya dengan sadis dan kejam. Penonton pun bersorak-sorai memberikan semangat kepada pemenang.
Setelah pertarungan yang pertama selesai, akan dilanjutkan lagi dengan pertarungan yang kedua. Kali ini yang akan bertarung si Negro dan si kakek tua. Namun sebelum pertarungan dimulai sepertinya ada geng lainnya yang tidak menyukai pertarungan itu. Geng itu pun langsung menghadap ke bos dan memprotes aksi gila si bos penjahat tersebut. Namun aksi protes itu pun tidak bisa membatalkan pertarungan yang akan berlangsung sebentar lagi. Semua penonton kembali memasang taruhannya. Kembali kedua petarung mempersiapkan diri mereka. Tidak lama setelah keluar dari kurungan, kedua petarung itu pun langsung berhadapan dan siap saling membantai. Dengan badan yang besar dan tenaga yang kuat, si Negro pun langsung mengangkat dan membanting si kakek tua dengan keras. Saling serang pun terjadi, kakek tua itu pun dibanting ke sana ke sini seperti membanting adonan kue donat. Namun apesnya kaki si Negro terkena paku, entah siapa yang menaruh paku di arena pertarungan. Setelah tidak bisa bergerak, si kakek tua pun langsung menyerang dan menghabisi nyawa si Negro. Akhirnya keluarlah seorang juara baru. Setelah melihat si Negro terkapar, semua penonton dan si bos pun menjadi tercengang-cengang. Cerita kembali ke sang gadis petualang. Setelah terbangun dari tidurnya di pagi hari, ia pun merasa lapar dan berburu seekor burung di semak-semak, dan akhirnya ia pun berhasil mendapatkan makan seekor burung. Bulu burung itu pun dijadikannya senjata anak panahnya. Dan daging burung itu pun menjadi santapannya. Setelah selesai makan, ia pun langsung mandi untuk membersihkan diri di aliran sungai yang ada di sekitar itu. Dengan badannya yang mulus dengan celana dalam berwarna merah menambah kesan seksi terhadap sang gadis. Namun setelah tidak lama ia membersihkan diri, ia merasakan ada seseorang yang mengintai dirinya. Ia pun langsung bersiap siaga kalau saja apa yang ia rasakan benar-benar terjadi. Benar saja, ternyata seseorang menyerang dirinya dari balik pohon, entah apa motif orang itu menyerang dengan tiba-tiba. Pertarungan pun tidak terelakkan lagi. Namun pertarungan itu tidak berlangsung lama. Dengan sebilah pisau ia menghabisi orang yang menyerang dirinya. Akhirnya lawannya itu terkapar dan mati. Banyak sekali halangan dan rintangan di perjalanan sang gadis petualang ini. Sudah berapa kali saja ia berhadapan dengan orang yang akan menghabisinya. Untungnya dia cukup pandai untuk membela diri. Di sisi padang pasir yang lain, terlihat beberapa orang utusan bos penjahat yang bertugas untuk mencari si gadis petualang itu. Sepertinya orang-orang itu mendapat petunjuk di mana menemukan sang gadis. Dengan kelelahan dan tertatih-tatih ia terus melanjutkan perjalanannya, sampailah dia di sebuah tenda yang berada pas di bawah gundukan pasir. Tiba-tiba keluar seorang anak kecil dari dalam tenda itu. Akhirnya ia dan anak kecil itu pergi memasuki tenda. Di dalam tenda ia mencoba menjahit lukanya sendiri, tanpa bius dan alkohol ia menjahit luka dari pertarungan tadi. Si anak kecil itu hanya terheran-heran dan terus memperhatikan si gadis petualang menjahit lukanya. Setelah menjahit lukanya ia pun langsung makan, sepertinya ia kelaparan dan sangat kelelahan sekali. Setelah mereka berdua makan dan minum, mereka pun langsung beristirahat di dalam tenda, namun ia tidak tahu bahwa gerombolan anak buah bos penjahat sedang mencari dirinya.
Ia pun merasa kalau burung elang temanya itu akan datang menghampirinya. Ia pun langsung keluar untuk bertemu dengan burung elang itu. Seolah-olah ia memberitahu kalau ada bahaya di sekitar mereka. Benar saja, ia pun langsung diserang dari semua penjuru oleh gerombolan penjahat itu. Ternyata yang menyerang gadis itu adalah anak buah si botak bos penjahat yang markasnya di tengah laut. Pertarungan pecah, sungguh tidak masuk akal beberapa orang melawan seorang gadis. Namun sang gadis itu bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Walaupun dia seorang wanita, sungguh skill bertarungnya di atas rata-rata, penjahat itu pun sangat kewalahan menghadapi si gadis. Selagi mereka bertarung, si anak kecil pun bersembunyi di dalam tenda. Pelan-pelan satu persatu sang gadis bisa menghajar penjahat itu. Namun sang gadis pun beberapa kali kena pukulan dari penjahat itu. Sungguh pertarungan yang sangat menguras tenaga dan tak seimbang. Salah satu penjahat wanita yang bermuka seram itu pun terus menghujani sabetan pedang terhadap sang gadis. Dia pikir gampang untuk melumpuhkan sang gadis yang sangat ahli dalam bertarung. Akhirnya sang gadis itu pun tanpa sengaja mengeluarkan tenaga dalamnya sampai penjahat itu terpental jauh. Dengan melihat kesaktian sang gadis, penjahat itu pun semakin cemas dan ada yang melarikan diri. Setelah beberapa kali diserang, sang gadis pun menyadari sungguh dirinya adalah sebuah target buruan para penjahat. Ia dan anak kecil itu pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Ia berpikir sungguh di mana ia berada sangatlah tidak aman. Kembali ke markas penjahat. Yang berhasil meloloskan diri tadi langsung melaporkan kejadian yang ia alami tadi. Ia menceritakan kepada bosnya bagaimana kekuatan tenaga dalam sang gadis itu sangat kuat. Dan tidak ada yang bisa menahannya. Ia juga menceritakan kalau si gadis petualang itu sedang terluka atas pengeroyokan yang ia lakukan. Walaupun teman-temannya tewas semua di tangan sang gadis. Si bos pun marah dan ia mengutus pemburu lainnya untuk membawa sang gadis itu ke markasnya. Ternyata di dalam tubuh sang gadis itu menyimpan serum obat yang sangat mereka butuhkan. Kembali ke semak-semak. Ternyata si pemburu yang diutus oleh bos sudah mengetahui di mana gadis itu bersembunyi dan serang menyerang pun terjadi. Sungguh pemburu yang ia hadapi sekarang bukanlah lawan yang mudah. Wanita dengan satu tangan robotnya itu sangat kuat dan berbahaya. Apalagi ia dibantu dengan beberapa orang pemburu lainnya, maka sangat sulit sekali posisi sang gadis petualang saat ini. Tiba-tiba sang gadis itu pun dapat ditangkap oleh beberapa pemburu. Namun seketika itu datanglah burung elang menolong dirinya, akhirnya ikatan pun terlepas. Namun baru saja ia berdiri dan melawan si wanita bertangan robot itu pun langsung menembak dirinya. Dan sedihnya lagi, burung elang sahabatnya itu dibunuh oleh penjahat. Sungguh kali ini amarah sang gadis sudah sangat memuncak. Sekali lagi ia mengeluarkan tenaga dalamnya dan semua penjahat pun mati di tempat. Dengan sangat sedih ia mengubur si burung elang penolong dirinya tadi. Dengan matinya burung elang itu, amarahnya pun semakin memuncak. Dengan semangat yang membara ia mempersiapkan diri untuk pertarungan besar yang akan ia hadapi. Semua senjata andalan ia siapkan karena banyak lawan yang akan ia hadapi di markas penjahat nanti.
Namun wanita bertangan robot itu pun lolos dengan membawa anak kecil yang bersama sang gadis petualang. Tanpa lama sang gadis itu pun langsung mengejar ke markas bos yang berada di tengah laut. Akhirnya ia pun sampai di markas si bos dan mulai mengendap-endap menyusuri setiap lorong bangunan itu. Baru saja memasuki lorong ia pun langsung disambut oleh anak buah si bos dan pertarungan pun kembali terjadi. Di sisi ruangan yang lain di mana tempat anak kecil itu ditahan, salah satu yang bertarung di lorong tadi melaporkan ke bos, bahwa si gadis petualang itu sudah memasuki markasnya. Si bos pun kaget dan marah, ia pun langsung mengutus anak buahnya untuk membunuh gadis itu. Lagi-lagi pertarungan yang tidak seimbang pun terjadi. Serangan demi serangan pun terjadi, walaupun melawan banyak orang sepertinya ia masih bisa bertahan. Sungguh penjahat kacangan masa menghadapi satu orang wanita saja tidak bisa. Setiap lorong menjadi arena pertarungan. Namun berita datangnya sang gadis itu pun terdengar sampai ke ruang tahanan, mereka pun sangat senang bahwa sang penolong telah datang untuk membebaskan mereka. Dan akhirnya penjaga ruang tahanan itu pun dapat dihabisi oleh para tahanan, dan mereka pun langsung membantu sang gadis. Dengan adanya pertolongan dari tahanan yang telah keluar, itu sangat membantu dan meringani pertempuran sang gadis. Si bos pun takutnya bukan main. Akhirnya sang gadis itu pun berhadapan lagi dengan anak buah si bos yaitu wanita bertangan besi itu. Pertarungan sengit pun tidak dapat terelakkan lagi. Di antara lawan-lawannya yang lain, wanita bertangan besi ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi sang gadis petualang itu. Namun sepertinya sang gadis petualang itu terus terpojok oleh setiap serangan yang dilancarkan wanita bertangan besi itu. Tiba-tiba sang gadis mendapat ide dan akal bahwa kelemahan wanita itu adalah apabila ia bisa merusak tangan besi itu. Kemudian ia langsung menyerang dengan tujuan merusak kinerja tangan besi itu. Akhirnya wanita itu pun kalah dan ia jatuh ke dalam arena pertarungan, dan kebetulan di bawah sana banyak orang-orang yang sudah menjadi seperti pampir, wanita itu pun langsung diserang dan dimakan hidup-hidup. Sang gadis pun langsung mencari di mana anak kecil yang ditawan oleh si bos. Dan di sisi bangunan yang lain, tahanan yang lepas tadi langsung menuju ke ruangan bos dan ingin segera menghabisi bos penjahat itu. Termasuk kakek-kakek si pemenang pertarungan kemarin pun ikut menyimpan dendam terhadap si bos. Kembali ke gadis. Tiba-tiba selagi mencari anak kecil itu, ia menemukan seorang wanita anak buah si bos. Tanpa maupun ia pun langsung menghabisi wanita itu.
Ia pun kembali lagi berjalan di lorong bangunan, tiba-tiba gadis bertangan besi yang tadi masih hidup. Dan ia pun langsung menyerang gadis petualang itu, namun dengan mudah gadis petualang dapat melumpuhkan wanita itu. Namun bos penjahat pun muncul dan menyerang sang gadis. Ia pun kembali lagi berjalan di lorong bangunan, tiba-tiba gadis bertangan besi yang tadi masih hidup. Dan ia pun langsung menyerang gadis petualang itu, namun dengan mudah gadis petualang dapat melumpuhkan wanita itu. Namun bos penjahat pun muncul dan menyerang sang gadis. Sepertinya bos penjahat itu sudah sangat terluka dan tidak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya ia pun menjadi santapan mayat hidup yang ia suntukkan serum waktu dulu. Setelah bos itu mati, sang gadis itu pun langsung mencari anak kecil, dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Sekian alur cerita film yang Mimin rangkum. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kawan-kawan sekalian. Jika berkenan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan loncengnya.